Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin terungkap ya ikhwah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana para ulama di Padang yang akan menyampaikan hasil observasi dan penyelidikannya ya ikhwah dengan berbagai ormas yang ada. Silakan kita simak terlebih dahulu. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita sudah selesai melakukan investigasi adanya kasus di Padang Sarai. Baik. Apapun isi dan materi yang akan kita sampaikan, silakan kepada Adinda Luki Oktaviadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Itsmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. Ya, ini pendeta. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatia Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas pendeta Fatia Rodaci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Padang, 28 Juli 2025. Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Asik Ngaji, sudah sangat jelas disampaikan dari berbagai aliansi ormas yang tergabung untuk menginvestigasi dan mengobservasi langsung terkait kerusuhan yang ada di Padang. Ternyata tadi ada beberapa poin dan yang kemudian ada di aliansi itu bukan hanya 1-2 ormas, tetapi ada kurangnya 7 ormas yang tergabung di aliansi itu untuk menginvestigasi dan mengobservasi. Dan ternyata ada beberapa poin disampaikan. Yang pertama, harus ditindak tegas yang menjadi provokator. Kemudian tadi juga dikatakan bahwa rumah tersebut yang dijadikan gereja adalah punya pendeta Rodaci.
Kemudian tadi juga disebutkan bahwa di sana ada unsur provokator yang mengajak warga sekitar untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ikhwafillah. Maka kemudian warga terpancing dengan pernyataan tersebut, dan di sana mereka juga, aliansi ormas ini, para ulama ini mengatakan gereja liar sejatinya harus ditutup, ya. Dan selanjutnya tadi juga dikatakan bahwa meminta kepada aparat agar ditindak secepatnya. Dan tadi juga disebutkan pendeta Rodaci juga harus ikut diperiksa, ikhwafillah. Jadi tadi sudah sangat jelas ya, ada beberapa poin, kurang lebih 14 poin. Kemudian ada orang yang bertanya di video kami sebelumnya, ini kan sepihak katanya seperti itu. Justru kami ini langsung bahkan berhubungan dengan orang Padang, orang Padang asli. Bahkan orang itu memberikan WA kepada kami, memberikan bukti-bukti yang ada, data-data yang ada. Bahkan beliau juga mengirimkan video ini, alhamdulillah. Jadi para ulama di sana menginvestigasi dan mengobservasi kenapa terjadi kerusakan di sana. Ternyata kalau misalkan kita melihat dari pernyataan yang sudah diobservasi itu dan sudah diinvestigasi, ada kemudian unsur-unsur provokator di sana, alhamdulillah. Maka di sini kami tidak membenarkan sedikit pun kekerasan, tidak membenarkan sedikit pun perusakan, tidak membenarkan sedikit pun penganiayaan, alhamdulillah. Tidak, kami sedikit pun tidak membenarkan hal itu semuanya, alhamdulillah. Tetapi kalau misalkan ada unsur yang kemudian memancing warga sekitar, maka hemat kami yang diproses itu bukan hanya yang merusak saja, tetapi yang menjadi provokator ini yang kemudian harus juga diproses. Jangan sampai hukum tebang pilih, jangan sampai hukum hanya diberlakukan kepada umat muslim saja, hanya untuk menyenangkan golongan tertentu, ikhwafillah. Maka di sini aparat penegak hukum harus bersikap adil, harus bersikap tegas juga, bukan hanya umat Islam saja yang kemudian diperiksa, tetapi di sana harus ada pemeriksaan secara menyeluruh, datangkan saksi-saksi yang ada di tempat itu. Karena sekali lagi tidak akan terjadi hal yang semacam itu kalau misalkan tidak ada yang menyulut. Tidak akan terjadi hal yang semacam itu kalau misalkan tidak ada yang memancing. Maka dari itu, ormas di Padang ini meminta keadilan. Ormas di Padang ini meminta agar aparat penegak hukum memeriksa secara keseluruhan, bukan hanya pihak tertentu saja, alhamdulillah. Nah, jadi inilah pernyataan dari aliansi ormas-ormas yang tergabung di aliansi Ormas Padang. Maka kita doakan, ya alhamdulillah, semoga saudara-saudari kita di sana Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan. Semoga permasalahan ini cepat usai dan bisa kembali normal, ya alhamdulillah. Baik, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.